Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, kembali kali ini berjumpa dengan saya, Mbah Nur, SPDI, selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Dampal Utara. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zakat. Namun sebelum kita membahas terlebih dalam tentang zakat, tentunya kita harus bisa memahami bahwa zakat itu terdiri dari dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian apa pengertian dan perbedaan antara dua jenis zakat ini? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bagaimana pengertian, seperti apa hukum, syaratnya dan syarat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan zakat mal. Apa itu zakat mal, bagaimana pengertiannya, terus bagaimana hukum, syarat wajibnya, dan siapa saja yang berhak menerima atau mustahik, dan apa hikmah setelah kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anak yang saya banggakan, ketentuan zakat. Sebelum kita memahami terlebih dalam, kita harus pahami apa itu ketentuan zakat. Bahwa zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi itu ketentuannya. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya, ketentuannya itu harta yang dimiliki dengan syarat-syarat tertentu, yaitu pertama syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu pertama milik penuh, kemudian berkembang, ya, cukup nisab, kemudian lebih dari kebutuhan rutin, dan yang kelima bebas dari hutang, dan yang keenam sudah haul. Jadi yang pertama tadi milik penuh, kemudian harta itu berkembang, jadi tidak begitu di situ-situ saja, kemudian cukup nisab. Nisab itu kadar, jadi kadar besarannya. Jadi ada ketentuannya berapa zakat dari harta yang kita keluarkan, berapa banyaknya, yang dimaksud dengan nisab. Dan lebih dari kebutuhan rutin, dan bebas dari hutang, dan sudah haul. Haul itu, yang dimaksud dengan haul itu waktu masa yang dimiliki. Jadi berapa lama harta itu dimiliki. Baik anak-anakku yang saya banggakan, setelah kita mengetahui ketentuan zakat, sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu yaitu zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Kapan waktunya? Pada akhir bulan Ramadan. Terus berapa banyaknya? Banyaknya yang harus dikeluarkan yaitu sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter atau 3,5 liter dari makanan pokok suatu kaum. Jadi kalau kita misalkan makanan pokok kita itu beras, berarti 2,5 kilo kalau dikilokan. Kalau beras, kalau diliterkan dalam bentuk liter, berarti 3,5 liter setiap jiwa. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, syarat wajibnya yaitu beragama Islam. Jadi kalau yang tidak beragama Islam berarti
tidak wajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, lahir sebelum waktu maghrib di akhir Ramadan. Jadi kalau dia lahir sebelum waktu maghrib pada akhir Ramadan, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok. Jadi kalau hartanya kurang, pas-pasan tidak juga diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi itu syarat wajibnya. Agama Islam lahir sebelum waktu maghrib di akhir Ramadan, kemudian mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Kemudian selanjutnya zakat mal. Tadi itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta, bagian harta dari seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan dimiliki penuh dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu. Juga punya itu zakat mal. Kemudian jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya apa saja? Yang pertama, emas dan perak. Kemudian yang kedua, hewan ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, harta rikas dan ma'din. Harta rikas itu adalah barang temuan. Kemudian hasil laut, harta profesi, kemudian investasi. Jadi itu harta yang jenis-jenis harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, yang pertama fakir, yang kedua miskin, orang miskin, hamil, mu'allaf, hamba sahaya, gharib, sabilillah, ibnu sabil atau orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itulah yang berhak menerima zakat. Kemudian setelah dikeluarkan zakat, apa saja manfaatnya? Jadi manfaat bagi orang yang berzakat membentuk karakter yang peduli orang yang sedang kesulitan dan sedang membutuhkan. Yang pertama, manfaat yang kedua membentuk karakter syukur. Kemudian manfaat ketiga mendekatkan diri tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, membersihkan diri dari sifat kikir. Apa dasar sehingga diwajibkannya kita mengeluarkan zakat? Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34. Kemudian ada juga di At-Taubah ayat 103, kemudian ada di Al-Baqarah ayat 267, kemudian At-Taubah ayat 60. Di surat At-Taubah, surat ke-9 di ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, gunanya membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi pula Maha mengetahui. Jadi itu dasar atau dalil tentang kenapa kita harus mengeluarkan zakat. Itu di surat Taubah di ayat 103. Kemudian di surah lain, di surat At-Taubah juga ayat 34, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak menginfaknya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
Itu dasar, dalil kenapa kita harus mengeluarkan zakat. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard la tayammamul haditha minhu tunfiquna wa lastum biakhidih illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Tahu. Kemudian di surat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi ini dasar tentang kepada siapa saja kita mengeluarkan zakat. Jadi innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, hanya untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, amil zakat, wal amilina 'alaiha, wal muallafati qulubuhum, yang dilunakkan hatinya atau orang muallaf, wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Orang muallaf, kemudian hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, dan untuk orang-orang yang berada di jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah mengetahui Maha Biasa. Jadi itu dasar penjelasan, penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kepada siapa saja yang harus kita keluarkan zakat. Anak-anak bisa banggakan, demikian pertemuan singkat pada kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.